Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Kembali lagi bersama Pak Yasin dalam pembelajaran pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Kira-kira kalian tahu tidak, Bapak sedang mengenakan pakaian adat mana? Ada yang tahu? Pinter. Bapak mengenakan pakaian adat Jawa. Nah, yang Bapak kenakan di kepala namanya blangkon. Blangkon merupakan ciri khas laki-laki Jawa yang digunakan sebagai penutup kepala. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Beribu-ribu pulaunya, beraneka suku bangsa, negeriku bumi Nusantara, tempatku dibesarkan bunda, bermacam ragam bahasa, beraneka budayanya, tanah pusaka penuh pesona, Indonesia tercinta. Abita, aku bangga, Indonesia tanah airku. Bhinneka Tunggal Ika, jadi jiwa semboyan bangsa. Abita, aku bangga, Indonesia tanah airku. Nah, anak-anak, itu adalah lagu Mars Abita, Aku Bangga Indonesia Tanah Airku. Dalam lagu tersebut diceritakan bahwa Indonesia memiliki beribu-ribu pulau, beribu-ribu suku dan budaya, beraneka suku bangsa, beragam bahasa. Jadi, bahwa Indonesia ini memiliki keragaman budaya dan keragaman suku, agama, ras, dan golongan. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai faktor penyebab keragaman di Indonesia. Kira-kira kalian tahu tidak apa yang menyebabkan keragaman di Indonesia? Nah, kalau kalian belum tahu, mari kita ikuti pembelajaran pada pagi hari ini. Kompetensi dasar pembelajaran hari ini adalah menghargai keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Materi pembelajarannya adalah faktor penyebab keberagaman di Indonesia. Tujuan pembelajaran hari ini, kalian diharapkan mampu menganalisa faktor keberagaman di Indonesia. Baik, marilah kita mulai pembelajaran kita hari ini mengenai faktor penyebab keberagaman di Indonesia. Ada 5 faktor penyebab keberagaman di Indonesia. Faktor yang pertama adalah letak strategis wilayah Indonesia. Seperti kita ketahui bahwa Indonesia diapit oleh 2 benua dan 2 samudra. Benua tersebut yaitu benua Asia dan benua Australia. Sedangkan kita juga diapit oleh 2 samudra yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Nah, letak strategisnya ini menyebabkan Indonesia menjadi jalur perdagangan. Para pedagang dari bangsa-bangsa lain berdatangan menuju Indonesia. Pada masa Nusantara atau Indonesia sebelum merdeka, para pedagang bukan hanya membawa komoditi perdagangan, tetapi mereka juga membawa budaya masuk ke wilayah Indonesia. Sehingga pada saat itu, pedagang yang tidak hanya singgah, tetapi juga ada yang menetap, akhirnya menikah dengan penduduk lokal dan membawa pengaruh terhadap budaya Indonesia. Hal tersebut yang menyebabkan keberagaman ras, budaya, agama di Indonesia. Faktor yang kedua adalah kondisi geografis Indonesia. Negara Indonesia terdiri atas kurang lebih 17.000 pulau yang terbentang dari Sabang hingga Merauke, dari Pulau Miangas hingga Pulau Rote, yang secara fisik pulaunya terpisah-pisah. Keadaan tersebut membuat hambatan hubungan antar pulau yang berbeda. Setiap masyarakat di kepulauan
mengembangkan budaya mereka masing-masing sesuai dengan kondisi lingkungan yang ada di pulaunya. Hal tersebut menyebabkan perbedaan suku, bangsa, budaya, serta peran antara laki-laki dan perempuan. Nah, itu tadi adalah faktor yang kedua. Sekarang kita akan melaju ke faktor yang ketiga. Faktor yang ketiga adalah perbedaan kondisi alam. Kondisi alam di Indonesia berbeda antara pegunungan, daerah pantai, daratan tinggi, dataran rendah, daerah subur, padang rumput, dataran rendah, rawa, hingga laut, mengakibatkan perbedaan kondisi masyarakat. Bentuk rumah bagi penduduk di tepi pantai dengan yang ada di pegunungan tentu saja beragam, karena yang ada di tepi pantai harus lebih kuat menahan angin, yang ada di pegunungan harus lebih kokoh menahan hujan. Nah, profesi penduduk juga berbeda antara penduduk yang ada di tepi pantai dengan penduduk yang ada di pegunungan. Di tepi pantai biasanya penduduk berprofesi sebagai nelayan, sedangkan di pegunungan biasanya mereka berprofesi sebagai pekebun atau petani. Nah, kondisi alam tersebut yang menyebabkan keberagaman di Indonesia. Faktor yang keempat, yaitu keadaan transportasi dan alat komunikasi. Ketersediaan sarana transportasi dan alat komunikasi mempengaruhi pertukaran budaya, sehingga mendorong terciptanya keragaman. Daerah dengan sarana transportasi dan komunikasi terbatas akan mengalami hambatan dalam proses pertukaran informasi, budaya, dan ilmu pengetahuan. Ada yang mengalami perubahan sosial dengan cepat, ada yang mengalami perubahan sosial dengan lambat karena keadaan transportasi dan komunikasi yang berbeda antar daerah. Hal ini dibuktikan dapat ditemui kelompok masyarakat yang bersifat tradisional seperti suku-suku pedalaman Indonesia, dan juga ada juga yang sudah cepat, yang sudah mengerti teknologi. Ini menyebabkan keberagaman budaya di Indonesia. Faktor yang kelima adalah penerimaan masyarakat terhadap perubahan. Sikap masyarakat terhadap hal-hal baru yang datang dari dalam maupun luar masyarakat membawa pengaruh terhadap perbedaan masyarakat di Indonesia. Bagi masyarakat yang mau dan mudah menerima orang asing dan budaya asing, hal tersebut sering terjadi di perkotaan. Ini merupakan salah satu ciri masyarakat yang terbuka. Ada juga masyarakat yang tertutup pada perubahan dan bertahan pada budayanya sendiri. Ini merupakan penyebab keberagaman di Indonesia. Nah, penerimaan masyarakat terhadap perubahan tersebut menyebabkan ditemukannya suku-suku yang belum sepenuhnya mengerti teknologi. Suku-suku yang budayanya yaitu masih budaya tradisional. Seperti yang kita ketahui, di Provinsi Banten sendiri ada suku yang masih menutup diri terhadap perubahan, yaitu suku Baduy Dalam. Nah, anak-anak, itu dia 5 faktor penyebab keberagaman di Indonesia. Nah, faktor yang pertama tadi kita sudah ketahui, yaitu letak strategis wilayah Indonesia. Faktor yang kedua adalah kondisi geografis Indonesia. Faktor yang ketiga adalah kondisi alam Indonesia. Faktor yang keempat adalah ketersediaan alat transportasi dan komunikasi. Dan faktor yang kelima adalah penerimaan masyarakat terhadap perubahan. Nah, anak-anak, itu dia yang menyebabkan Indonesia memiliki keragaman, baik suku, agama, ras, dan antar golongan. Nah, Bapak ingin bertanya kepada kalian, apakah kalian sudah mengetahui 5 faktor penyebab keragaman di Indonesia? Bagus kalau kalian sudah mengetahui. Nah, anak-anak, itu dia pembelajaran kita hari ini mengenai faktor penyebab keberagaman di Indonesia. Ada 5 faktor dan kalian harus mengetahui ke-5 faktor tersebut. Hal tersebut berguna untuk mengidentifikasi dan menganalisis faktor penyebab keberagaman di Indonesia. Marilah kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan membaca Alhamdulillah. Kita bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, kita telah selesai menyelesaikan pembelajaran kita hari ini.
Terima kasih atas perhatian anak-anak semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu.